belanja masyarakat tidak langsung pulih seperti pra-pandemi. Di saat yang bersamaan, harga minyak mentahnya naik, tadi menambah resiko dari perang Ukraina yang berkelanjutan, nggak tahu sampai kapan selesai, harga minyak mentahnya naik, kemudian di satu sisi itu membuat biaya hidup masyarakat menjadi lebih berat lagi, pangannya naik, harga pupuknya naik, kemudian juga ada banyak sekali penyesuaian. Kayak kemarin kita merasakan Pertamax naik, LPG non-subsidi naik, ke depan daftar BBM subsidi harus pakai aplikasi, beli minyak goreng juga pakai aplikasi. Itulah yang sebenarnya World Economic Forum menyebutnya sebagai cost of living crisis. Jadi kita sekarang bukan krisis pandemi. Krisis pandeminya udah mau lewat, tapi sekarang berhadapan pada krisis biaya hidup. Jadi apa-apa mahal. Udah mahal, sebagian nggak ada barangnya. Itu yang terjadi. Oke, krisis biaya hidup, apa-apa mahal. Ini bareng sama Mas Andi nih. Biaya hidup kan kerap kali juga jadi perbincangan untuk para financial planner ya Mas ya. Melihat kondisi saat ini, apa nih sebenarnya sinyal yang pertama harus dinyalakan atau dikencangkan oleh masyarakat melihat kondisi saat ini yang biaya hidup tinggi dan kondisi global tadi yang sudah disampaikan sama Mas Bima, di mana-mana terjadi koreksi begitu. Masyarakat tuh harus menyikapinya seperti apa sih Mas? Sinyal apa sih? Atau dalam SOP-nya perencana keuangan tuh kita tuh harus ngapain pertama sekali? Oke, nah dalam kondisi ini menurutku ada hal yang cukup dilematis ya. Artinya gini, secara sederhana misalnya kita udah tahu bahwa lagi mau ada krisis nih gitu kan, atau kelihatannya harga-harga udah mulai pada naik gitu kan, pasti kita akan bilang oke, segera mulai kendalikan lagi gaya hidup, gitu ya, kendalikan lagi gaya hidup, jangan mengeluarkan uang belanja untuk hal-hal yang nggak benar-benar kita perlukan. Cuman masalahnya adalah ini kita lagi euforia nih. 2 tahun nggak boleh kemana-mana gitu kan. I see. 2 tahun nggak boleh kemana-mana, terus sekalinya kemarin udah boleh keluar, tahu-tahu kena resesi lagi. Ini ngeremnya lagi nih lumayan berat ini. Gitu dilematis kan? Dilematis gitu kan. Satu sisi ada yang healing dong, masa 2 tahun nggak pernah kemana-mana. Belum gitu lagi kan. tuntutan sosial dari media sosial ya. Betul gitu kan. Media sosial saya lama nggak diupdate jalan-jalan nih gitu kan. Ini kudu diupdate nih gitu kan. Nah, itu kadang yang bikin dilematis. Nah, cuman yang mau nggak mau kembali lagi kita mesti bijak dan mungkin lebih bijak lagi gitu kan. Kalau bijak doang kayaknya kurang, lebih bijak lagi untuk mengatur dan lebih dewasa lagi menyikapi bahwa ternyata belum selesai loh masalahnya loh gitu kan. Ternyata walaupun kemarin kita 2 tahun nggak kemana-mana dan sekarang diperbolehkan, kita juga belum sangat bebas juga kemana-mana. Tetap namanya gaya hidup kudu dikendalikan. Walaupun ternyata diperbolehkan jalan-jalan untuk piknik ataupun ke luar kota, coba pertimbangin lagi deh. Jangan sampai gitu kan nanti kita bela-belain untuk piknik gitu ya, untuk pergi, tapi ternyata kemudian itu justru akan menggerus cadangan dana yang kita milikin. Yang kita nggak harapkan kan seperti itu. Karena sekali lagi ada yang jauh lebih penting yang mesti kita perhatikan. Artinya dengan kondisi saat ini masyarakat diharapkan untuk bisa lebih aware lagi dengan kondisi keuangannya. Walaupun saat ini mungkin masih surplus gitu ya Mas ya. Betul. Tapi diharapkan nggak yang euforia atau terlalu berlebihan dalam menghabiskan uangnya gitu. Betul. Atau kadang euforianya mungkin kondisi kantongnya nggak sehat-sehat juga gitu kan. Tapi dengan mudahnya sekarang kita mau pinjol lah, pay later lah, seperti itu kan, dan ini dibebaskan, diperbolehkan untuk pergi gitu, wah udah kalap. Gitu. Sementara kita lupa bahwa di balik itu kan utang, harus dibalikin. Nah kalau kita udah habis dana kita habis untuk bayar utang, gimana untuk kebutuhan lainnya yang lebih penting? Nah.